welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan hari ini aku akan cerita ke kalian kenapa aku bisa ada di acara bergengsi kelas dunia. Nah, jadi teman-teman, bukannya aku mau sombong, bukannya aku mau pamer, tapi karena aku tuh bener-bener merasa beruntung sekali bisa datang ke acara kelas dunia ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kenapa kok aku bisa datang ke acara sekelas dunia dan kok bisa aku bertemu dengan Elvaning, pasti kalian bertanya-tanya, apakah Miftah seorang artis? No. Jadi aku bukan artis, aku bukan penyanyi, aku bukan siapa-siapa ya teman-teman. Jadi aku adalah hanya seorang wanita biasa yang tinggal di Prancis ya. Nah, kenapa aku bisa masuk ke acara seperti itu dan kenapa kok aku bisa diundang, kenapa aku bisa dapat tiketnya? Kamu beli tiketnya ya atau berapa harganya? Pasti pertanyaan banyak banget ya, kenapa kok aku bisa datang di acara ini. Jadi aku akan ceritain ke kalian kenapa. Tapi sebelumnya aku pengen kasih tahu ke kalian dulu, menjelaskan ke kalian apakah itu Cannes Film Festival. Aku baca contekan ya. Mungkin kan aku ngapalin dulu kayak ujian aja. Jadi ini dari Google ya, dari Mbah Google. Jadi teman-teman, sekarang itu sebenarnya disebutnya sebagai Festival Cannes atau di bahasa Perancisnya Festival de Cannes. Sampai tahun 2002 itu nggak disebut dengan Festival Cannes, tapi itu tuh disebut dengan Festival Film International atau bahasa Perancisnya Festival International du Film. Jadi sekarang dari tahun 2002 ya, kita sebutnya sekarang bukan Festival Film International lagi, tapi disebut dengan Festival Cannes. Jadi lebih pendek ya disebut. Dan apakah Festival Cannes itu? Jadi Festival Cannes itu adalah film festival tahunan yang diadakan di Cannes, di mana aku tinggal di Prancis, yang menayangkan film-film baru dari seluruh genre ya, termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Jadi memang mereka menayangkan film dari seluruh dunia, bahkan juga Indonesia ya. Dan pertama kali itu diadakan pada tahun 1946 dan diadakan setiap tahun ya. Biasanya diadakan pada bulan Mei, oke? Dan di mana diadakannya? Jadi mereka adakan itu di Cannes, namanya itu Palais de Festival. Itu kayak seperti apa ya? Istana festival gitulah istilahnya. Nah, jadi festival ini merupakan salah satu dari 3 besar bersama dengan Festival Film Venesia dan Festival Film Internasional di Berlin. Oke, jadi festival ini tuh benar-benar festival yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang yang benar-benar suka dengan perfilman gitu ya. Ini tuh bukan cuma Hollywood ya, jadi benar-benar mencakup semua dan seluruh dunia. Oke. Aku juga mau kasih tahu ke kalian tentang Cannes Series. Nah, apalagi itu Cannes Series? Apa bedanya sama Festival de Cannes? Beda ya. Jadi bedanya kalau Cannes Series itu bukan red carpet tapi pink carpet. Oke, jadi apa bedanya Cannes Series dan Festival de Cannes? Jadi Festival de Cannes itu sudah lama ya tadi yang aku jelasin, dan Cannes Series ini bener-bener baru banget ya. Jadi didirikan itu pada tahun 2018. Jadi sekarang itu baru 2 tahun ya. Dan tahun ini itu akan diadakan yang ketiga ya. Tapi karena ada insiden of course, kita semua tahu ya karena COVID-19, jadi acara ini ditunda. Aku akan jelaskan dulu apa itu Cannes Series ya. Jadi Cannes Series itu didirikan pada tahun 2018 oleh asosiasi independen, jadi independen ya, yang diketuai oleh Fleur Palerin. Festival Cannes Series bertujuan untuk mempromosikan dan menyoroti seri dari seluruh dunia dan menjadi suara seni modern, populer, dan sangat kreatif. Mengambil energi dari jantung kota Cannes yang terkenal di dunia, dan festival ini ternyata berlangsung bersamaan dengan MIP TV. It's not MIF TV ya. It's my TV. It's MIP TV, MIP TV, oke? Jadi MIP TV itu adalah pasar konten internasional untuk
future ya, masa depan. Dan MIPCOM untuk musim ini, jadi musim yang ketiga ini 2 acara itu akan dihadiri oleh industri profesional ya. Nah, jadi istilahnya Cannes Series ini juga bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai inti keunggulan dan keragamannya dengan cara yang segar, modern, dan glamor. Oke. Dan acara ini terbuka untuk gratis. Intinya Cannes Series ini untuk semua orang ya. Tapi gimana caranya? Aku mau cerita sedikit kenapa aku bisa mendapatkan bukan yang Cannes Film Festival ya. Jadi ini yang Cannes Series. Jadi tahun lalu karena tahun 2018 itu aku sedang hamil, teman-teman, dan kondisi aku sangat tidak memungkinkan untuk beranjak dari tempat tidur. Nah, di tahun 2019 kemarin aku punya kesempatan untuk menghadiri acara Cannes Series ini ya, seperti yang kalian lihat ini fotonya, videonya. Et à Belleville du Festival de Cannes Series, la Dream Team de ce beau festival. Dan kenapa aku bisa dapat istilahnya tiketnya? Karena sebenarnya itu dari mertua aku. Jadi itu sebenarnya mertua cewek aku yang kasih aku tiket itu. Dari mana itu? Karena dari kenalan ya. Aku adalah menantu yang paling beruntung. Jadi keluarga mertua aku tuh benar-benar mereka itu suka banget dengan hal-hal seperti film, festival film. Of course mereka tinggal di dekat dimana Palais de Festival. Of course mereka benar-benar suka banget yang namanya nonton film, apalagi melihat semua aktor, aktris Hollywood dan artis mancanegara. Siapa sih yang nggak suka? Di tahun 2019 seperti yang kalian lihat itu aku sudah menghadirinya. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya gimana tentang tahun ini, jadi di tahun 2020 ini adalah kali ketiga mereka akan mengadakan acara Cannes Series ya, tapi diundur. Oke, karena memang sebagaimana kita tahu karena sekarang kita sedang ada di musibah yang lumayan besar ya, musibah COVID-19 ini ya. Jadi kita nggak punya pilihan selain untuk meng-cancelnya dan mengundurkannya. Jadi, dan kalian tahu nggak, aku sudah punya tiketnya dong. Kalau misalnya kalian mau ngeliat nih, jadi aku sudah punya tiket buat aku dan suami aku, dan satunya itu tiket buat mertua aku. Jadi kita bisa milih film apa sih yang kita mau, karena kan nanti mereka ngirimin kita jadwal filmnya itu. Jadi film seri. Jadi kalau misalnya untuk kalau kan series itu kan jadi bukan film ya, jadi dia itu seri. Jadi kayak kayak bersambung gitu lah, ntar ada seri kedua, seri ketiga gitu ya, kalian tahu sendiri kan. Nah, ini aku sudah dapat tiketnya, tapi ini cancel ya. Tiketnya itu seperti ini, dan aku sudah dapat tiketnya ya. Ini untuk tahun 2020. Jadi di sini aku punya 2 tiket ya. 1 tiket night screening dan 1 tiket ini yang kita akan jalan di pink carpet ya. Kalau mertuaku sih dia memang pilih yang nggak terlalu rame ya. Jadi mereka nggak perlu jalan di pink carpet, dan itu bukan style mereka tapi itu style aku. Jadi aku benar-benar pengen yang aku bisa jalan di karpet itu. Ya seharusnya diadakan pada tanggal 31 Maret ya, 31 Maret 2020 jam 8. Oke, berarti ini memang udah nggak berlaku ya. Dan karena di cancel, jadi memang ini tidak dipakai ya.
Jadi nanti akan diundur bulan Oktober. Nah, yang ini aku liatin ya, yang ini yang selalu aku hadiri itu tanggal 1 April ya. Jadi di sini kita bisa lihat tanggal 1 April 2020 jam 4 sore. Jadi jam 4 sore itu memang kita bener-bener sudah harus ada di situ dan kita jalan di pink carpet ya, bukan red carpet karena ini kan series. Jadi itulah bedanya antara kedua tiket ini ya. Jadi ini kalian juga tetap jalan di red carpet tapi nggak ada fotografer ya. Jadi nggak ada fotografer yang di samping-samping, itu nggak ada karena itu udah malam ya. Jadi jam 8. Kalau yang jam 4 ini fotografer tuh semuanya jadi semua mata tertuju pada kalian waktu kalian jalan di pink carpet itu. Dan memang perasaan kalian itu sangat senang banget ya untuk jalan di pink carpet itu, dan aku sudah merasakannya. Aku mau lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk tiket ini sudah nggak dipakai lagi ya. Jadi mereka akan mengirimkan tiket selanjutnya yang akan diadakan pada bulan Oktober ya, tepatnya di tanggal 9 Oktober sampai di tanggal 14 Oktober. Ya, mudah-mudahan COVID-19 sudah pergi ya dari hidup kita pada Oktober itu. Jadi kita bisa dapat tiket baru lagi untuk yang Cannes Series di bulan Oktober. Oke, lanjut ke film festival. Bicara tentang Elle Fanning, kenapa aku bisa bertemu dengan Elle Fanning di festival Cannes ini? Jadi kenapa Elle Fanning ada di sini? Jadi nggak hanya Elle Fanning ya, jadi banyak banget artis-artis Hollywood, aktor-aktor Hollywood. Nggak bisa nyebutin satu-satu karena emang banyak banget ya. Kalau misalnya kalian lihat tuh sampai capek ya berdiri ngeliatin ya. Jadi banyak banget artis-artis dengan gaun-gaun mereka yang super wow banget ya, sampai kalian ngeliatnya aja udah kayak berileran gitu gara-gara ya ampun ini dress, kapan ya aku bisa pakai dress seperti itu. Ngayal, jadi menghayal banget ya bisa pakai dress mereka yang super wow banget. Dan mata dunia memang tertuju pada mereka. Kalian tahu kan siapa Elle Fanning? Pastinya kalian penasaran kenapa aku bisa ketemu dengan Elle Fanning dan bisa foto bareng Elle Fanning, dan kenapa Elle Fanning ada di acara ini gitu kan ya. Yang belum tahu, jadi Elle Fanning itu juga berperan sebagai Aurora ya dalam seri film Maleficent. Tahu kan filmnya? Tahu dong. Jadi gak hanya film Maleficent aja, tapi dia tuh terkenal dengan karya-karya barunya dalam sejumlah film independen ya. Dia tuh bukan terkenal cuma karena dia bermain peran Aurora aja. Jadi Elle Fanning itu juga telah menjadi berita utama dong selama bertahun-tahun untuk gaya film festival film Cannes-nya. Kalau misalnya kalian ngelihat aslinya dia itu bener-bener cantik banget. Bukan hanya cantik mukanya ya, dia itu bener-bener cantik hatinya dan aku sudah membuktikan. Jadi dia udah tahu ya kalau dia itu artis terkenal dan apa ya. Siapa sih yang nggak suka sama dia? Ada sih mungkin yang nggak suka ya, tapi oke lah, it's okay. Tapi aku suka banget sama dia dan akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajaknya foto bersama aku dan dia mau dong. Ya ampun, aku bilang El, bisa nggak aku foto sama kamu? Jadi nanti habis ini aku tunjukin video ke kalian ya gimana aku jalan berdua sama nggak berdua sih, maksudnya di sampingnya Elle Fanning gitu kan. Jadi tuh ceritanya kok fotografer ini pada foto-foto siapa sih gitu kan, dikiranya mungkin aku artis kali ya. GR. Dan ternyata waktu aku ngelihat ke belakang dong, oh ternyata ada Elle Fanning di belakang aku. Kirain aku yang difoto. Jadi foto aku sama Elle Fanning itu udah lama banget ya. Jadi itu adalah kan film festival tahun 2017 dong guys. Lama banget kan. Jadi itu tahun 2017 pertama kalinya aku datang ke Cannes Film Festival ya. Jadi waktu itu aku sedang jalan kaki ke istana Palais Festival ya. Jadi istana festival itu. Dan aku sedang jalan kaki, ceritanya sama suami aku of course. Jalan kaki, terus itu tiba-tiba ada fotografer gitu yang memang sih waktu kita jalan di situ, kalau kalian pakai dress yang bagus
itu pasti banyak sekali ya fotografer itu yang memoto kalian, dan nanti mereka itu kasih kontak ke kalian seperti kayak card gitu ya, name card gitu, business card. Dan kalian bisa email atau telepon mereka kalau misalnya kalian mau beli foto dari fotografer itu. Nah, tapi waktu aku jalan itu bukan kayak fotografer yang mau moto itu ya. Jadi itu bener-bener fotografer yang tanpa business card langsung datang gitu. Tiba-tiba, dia mungkin dalam hatiku, mungkin dikiranya aku artis kali ya. Mungkin dia salah gitu. Jadi aku mikirnya fotografer itu mau moto aku dong. Ya ampun, pede banget. Lu kira lu artis. Jadi guys, waktu aku nengok ke belakang, nggak ke belakang sih, kayak ke samping gitu, dan ternyata ada Elle Fanning jalan di samping aku. Ya ampun, aku bilang, jadi waktu aku ngelihat Elle Fanning itu langsung ya, oh my god, Elle Fanning. Langsung yang ternyata fotografer ini berlarian menuju ke Elle Fanning, bukan ke aku ya guys. Jadi mereka foto-fotoin si Elle Fanning itu. Jadi aku agak ke samping-samping gitu biar kena fotonya gitu. Enggak lah. Enggak. Jadi aku nunggu sampai itu semua fotografer pergi ya, biar aku nggak mau sih difoto sama fotografer itu. Sombong. Enggak guys, bercanda. Jadi sama Elle Fanning ini ya, aku langsung mendatanginya karena di samping aku doang. Aku nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan untuk foto sebareng sama Elle Fanning. Karena kalau misalnya kita lagi jalan tuh di red carpet itu, nggak mungkin bisa foto sama Elle Fanning, atau mungkin di dalam bukan bioskop sih, kayak studionya itu nggak mungkin bisa foto sama Elle Fanning. Kenapa? Karena itu tuh dijaga ketat banget. Dan kalau misalnya ada artis-artis yang bener-bener terkenal, itu bener-bener jaraknya itu harus panjang banget ya. Jadi tuh biar fotografer itu semuanya bener-bener fokus memfoto satu artis itu ya. Jadi mereka nggak kayak berdempetan gitu. Jadi guys, dipisah ya. Wanita biasa seperti aku, kalau kita bukan artis, kita nggak bisa jadi mereka, dan nggak bisa foto juga sama mereka di red carpet itu karena mereka itu adalah milik semua fotografer yang ada di situ. Makanya aku tidak menyia-nyiakan kesempatanku untuk minta foto bareng dia waktu dia tidak ada di red carpet gitu guys. Nah, akhirnya aku memberanikan diri dengan pede, aku meminta foto dengan Elle Fanning. Akhirnya tik. Of course kalian harus punya unggah-ungguh ya kalau misalnya kalian mau minta foto juga sama si artis yang terkenal, supaya dia bilang oke, excuse me Elle, may I have a picture with you please, and begging, of course. I'm begging her. Jadi ya ampun, langsung dia tuh punya kontak mata dengan aku ya, yang dia tuh langsung bilang, oh of course, yes sure, of course, dengan senyumannya itu yang oh my god, manis banget. Jadi dia benar-benar ramah, top ramah gitu ya. Walaupun dia artis internasional ya, tetap aja dia tuh ramah banget. Jadi guys, karena video ini kayaknya terlalu panjang, jadi aku akan buat part 2 ya, tentang film apa yang menang di tahun 2019 di Cannes Film Festival. Aku akan cerita tentang film itu, dan aku juga akan cerita bagaimana cara mendapatkan tiket Cannes Film Festival. Apakah beli dan berapa harganya? Kalian mau tahu gimana? Oke, ikutin terus part 2 ya teman-teman ya. Dan video ini sampai sini aja. Thank you so much for your support. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much. Bye bye. See you on my next video. Bye.